Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang dibimbing oleh Ibu Tridiani Kurnia Fitri, SE MSI. Baiklah, langsung saja kami memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Sundari. Nama saya Adelia Febrianti Asibuan. Saya Agi Putri Aryani. Saya Febrian Idli. Saya Depi Duyanti. Saya Fernando Barus. Langsung saja kita masuk ke penjelasan materi. Saya akan menjelaskan tentang definisi syariah review. Syariah review merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan syariah dalam seluruh kegiatan. Pengujian ini meliputi petunjuk dan pertujuan, kebijakan, produk, transaksi, surat peringatan dan anggaran dasar, laporan keuangan khususnya audit internal dan pengawasan bank sentral. B. Tujuan review. Tujuan dari syariah review adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhannya pada prinsip syariah yang telah difatwakan dan diatur oleh Dewan Syariah. Sehingga dengan dilakukannya syariah review, diharapkan semua aktivitas dan produk bank syariah dapat dipastikan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dan diatur oleh Dewan Pengawas Syariah. Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam masalah kepatuhan syariah adalah memberikan opini atas kepatuhan syariah dari bank syariah serta memberikan arahan, petunjuk, dan pelatihan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah kepada manajemen bank syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yang telah disampaikan oleh rekan saya, dan saya di sini akan melanjutkan materi bagian yang C, yaitu tanggung jawab atas ketaatan terhadap syariah. Tanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan syariah berada di pihak manajemen bank syariah. Syariah review bukan merupakan tanggung jawab manajemen, tetapi juga tidak membebaskan manajemen dari kewajiban untuk melaksanakan semua transaksi berdasarkan syariah. Manajemen bank syariah bertanggung jawab untuk memberikan semua informasi yang berkaitan dengan kepatuhan syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Devi Duyanti. D. Syariah Review Producer. Tahap pertama, yaitu prosedur merencanakan review di mana informasi seperti operasi IFI termasuk produk, ukuran, lokasi, cabang, dan anak perusahaan harus dinyatakan dalam perencanaan untuk memastikan bahwa syariah review dapat dilakukan dan diselesaikan pada waktu yang tepat. Tahap berikutnya adalah melaksanakan prosedur review. Pada tahap ini, syariah review diharuskan mengetahui apakah pihak manajemen LKS mempunyai pemahaman, komitmen, dan kontrak terhadap kepatuhan syariah. Setelah itu, syariah review melaksanakan pengecekan pada transaksi-transaksi, kontrak-kontrak, perjanjian yang dilakukan oleh LKS untuk melihat apakah kegiatan LKS sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Aktivitas ini mirip seperti seorang auditor. Prosedur yang terakhir adalah review, syariah review, yaitu persiapan dan review kertas kerja serta prosedur untuk mendokumentasikan kesimpulan dan menyusun laporan syariah review kepada pemegang saham yang akan dibacakan pada pertemuan umum tahunan LKS dan diterbitkan dalam laporan tahunan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Dwi Sundari, yaitu mengenai quality asuransi. Apa sih quality asuransi? Nah, quality asuransi itu adalah suatu pendekatan yang berbasis proses yang tujuan utamanya itu untuk mencegah produk cacat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengiriman produk ke pelanggan, sehingga untuk menghindari terjadinya pengerjaan ulang dan untuk menghindari keluhan pelanggan yang akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Teknik dan alat quality asuransi itu ada 3, yaitu
quality audit, kemudian proses analisis, dan quality management. Yang pertama itu ada quality audit. Quality audit itu tugasnya untuk meninjau proses dan prosedur yang akan ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua ada proses analisis. Nah, proses analisis ini tugasnya itu untuk menemukan kemungkinan terjadinya produk yang cacat. Kemudian tugasnya untuk mencari penyebab terjadinya produk yang cacat tersebut. Dan tugasnya juga untuk memperbaiki produk yang cacat itu. Yang ketiga ada quality management. Tugasnya untuk membantu menemukan permasalahan yang harus diselesaikan, kemudian untuk menemukan ide apa yang cocok untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan yang terakhir, tugasnya itu sebagai pengambil keputusan masalah yang harus diselesaikan. Kemudian ada peran dan tanggung jawab quality asuransi. Peran dan tanggung jawab quality asuransi itu ada 7, yaitu yang pertama untuk memantau, menganalisis, meneliti, dan menguji perkembangan seluruh produk yang diproduksi. Yang kedua ada untuk melakukan monitoring proses pembuatan produk. Yang ketiga adalah untuk melakukan verifikasi kualitas produk. Yang keempat, memastikan barang-barang yang diproduksi tersebut kualitasnya sudah memenuhi standar perusahaan atau belum. Yang kelima adalah merekomendasikan untuk melakukan pengolahan ulang pada produk yang kualitasnya rendah. Yang keenam, untuk merekomendasikan inspeksi inspeksi juga yang terjadi pada produk perusahaan. Dan yang terakhir yaitu membuat analisis atau catatan sejarah dan dokumentasi produk yang dapat digunakan untuk referensi yang akan datang. Saya akan menjelaskan materi dari rekan saya sebelumnya, Adelia Febrianti Hasibuan, yaitu F. Laporan. Abdel Karim 1990 menyatakan bahwa laporan syariah dapat dibenarkan atas dasar bahwa laporan tersebut meyakinkan pembaca bahwa laporan keuangan bank telah sesuai dengan syariat Islam, dan juga menyatakan apakah auditor DPS memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang mereka anggap dibutuhkan dalam melaksanakan tugas mereka. Laporan seperti itu dimaksud untuk memberikan kredibilitas atas informasi dalam laporan keuangan dari perspektif agama. Jaminan seperti itu adalah untuk meningkatkan dan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan dalam operasional bank Islam. Perlu diperhatikan bahwa dalam konteks ini, para pemangku kepentingan cukup besar dan terdiri dari semua orang dengan kepentingan dalam terwujudnya kesejahteraan bank Islam seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pengawas, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Beberapa standar dan pedoman telah diproduksi secara lokal, misalnya Malaysia dan Indonesia, dan global, misalnya AA, OIV, dan IFSB, dalam hubungannya dengan laporan syariah dari bank syariah. Sampel ini tersusun dari 10 laporan syariah dari bank-bank yang berbeda di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, Bank BCB Syariah, Bank Syariah Bukopin, Panin Bank Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Laporan yang dihasilkan adalah laporan syariah tahun 2010 dalam laporan tahunan bank-bank tersebut. Dalam standar untuk Dewan Pengawasan Syariah, AAOIV menguraikan unsur-unsur dasar yang harus tercantum dalam laporan syariah, yaitu judul, penerima, pembukaan atau pengantar, paragraf singkat yang menjelaskan sifat dan pelaksanaan kerja, paragraf opini yang mengandung ungkapan pendapat atas kepatuhan lembaga keuangan Islam atas aturan dan prinsip syariat Islam, tanggal laporan, dan tanda tangan anggota Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kita dapat menyatakan bahwa
AAOIV dalam contoh laporannya cenderung terlalu banyak meniru laporan biasa dari auditor eksternal, khususnya di lingkungan paragraf di mana dinyatakan bahwa contoh manajemen lembaga keuangan Islam bertanggung jawab untuk memastikan. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.